Halo semuanya, selamat datang di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Febriani. Saya mahasiswi alih jenjang program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan topik pembelajaran mengenai katabolisme protein. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Biologi Farmasi 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maria Almeida. Baik, dalam video berdurasi sekitar 15-20 menit ini, kita akan menjelajahi bagaimana protein dipecah menjadi komponen-komponennya dan bagaimana komponen-komponen tersebut dimanfaatkan oleh tubuh untuk energi dan sintesis molekul penting lainnya. Mari kita mulai video ini. Sebelum mempelajari katabolisme protein, ada baiknya kita lebih mengenal dulu apa itu katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses sintesis ini menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk beraktivitas. Salah satu contoh proses katabolisme yang sering kita dengar adalah respirasi. Namun pada kesempatan kali ini, video ini akan lebih banyak membahas mengenai katabolisme protein. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu protein. Protein adalah salah satu makromolekul kompleks yang ada pada tubuh dan berperan penting dalam berbagai fungsi vital dalam tubuh kita. Fungsi vital yang dimaksud itu antara lain sebagai reseptor penyinaran sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin, membentuk otot, pengikat jaringan, dan juga berfungsi sebagai energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Protein sendiri memiliki 4 struktur dasar, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer protein merupakan struktur yang paling sederhana yang terbentuk dari ikatan peptida. Kemudian, untuk struktur sekunder dari protein, yaitu struktur protein yang diperkuat oleh ikatan hidrogen antara atom oksigen dari gugus karbonil dengan atom dari gugus amino dalam suatu rantai polipeptida. Sedangkan struktur tersier protein merupakan struktur yang lebih rumit dari struktur primer dan sekunder. Struktur ini terbentuk apabila terjadi pelipatan atau folding pada konformasi helix atau struktur alpha helix menjadi bentuk 3 dimensi. Struktur kuartener terbentuk karena penggabungan 2 unit atau lebih struktur tersier, sehingga membentuk molekul yang sangat besar. Nah, pembentukan protein ini bisa diperoleh melalui proses proteolisis dan katabolisme asam amino. Namun, tidak seperti karbohidrat dan lemak yang fungsi utamanya berfungsi sebagai sumber energi jangka panjang, protein biasanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti saat puasa, asupan karbohidrat dan lemak yang tidak mencukupi atau pergantian protein yang rusak, tubuh dapat memecah protein untuk menghasilkan energi. Kira-kira seperti ini gambarnya ya. Pada saat puasa dan kita kekurangan karbohidrat atau bahkan tidak ada karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, maka protein akan dipecahkan untuk menjadi ATP atau energi. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan katabolisme protein. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya katabolisme protein adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel untuk memecah protein menjadi asam amino. Nah, sebelumnya setelah kita mengenal apa itu katabolisme dan apa itu protein, selanjutnya kita akan lebih mengenal apa itu asam amino. Asam amino ialah molekul organik yang terdiri dari gugus amino, NH2, dan gugus karboksil, COOH.
Asam amino adalah blok bangunan dasar protein. Jadi jika dianalogikan di kehidupan sehari-hari, asam amino itu seperti batu bata dan proteinnya seperti tembok. Jadi batu batanya tersusun menjadi suatu tembok. Seperti itu analoginya. Nah, struktur asam amino terdiri dari atom karbon sebagai pusat, gugus amino yang terikat pada atom karbon, gugus karboksil yang terikat pada atom karbon, rantai samping yang unik untuk setiap asam amino. Asam amino memiliki fungsi di antaranya digunakan untuk menghasilkan energi, mensintesis molekul lain, dan atau diekspresikan menjadi limbah. Namun selain fungsi yang sudah saya sebut tadi, ada beberapa fungsi asam amino, di antaranya membentuk protein yang memiliki berbagai fungsi dalam tubuh, seperti enzim, hormon, dan struktur sel. Selain itu, asam amino juga dapat mengatur metabolisme tubuh dengan menjadi prekursor untuk sintesis molekul lain. Dan yang terakhir, asam amino ini dapat mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Asam amino terdapat dalam 20 jenis asam amino yang umumnya ditemui dalam protein yang dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Sedangkan asam amino non-esensial dapat diproduksi oleh tubuh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa asam amino memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Kekurangan atau kelebihan asam amino dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami peran asam amino dalam tubuh dan menjaga keseimbangan asam amino dengan tepat. Setelah kita mengetahui apa itu katabolisme, apa itu protein, dan asam amino serta fungsinya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proses katabolisme protein. Proses katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein menjadi unit monomeriknya yaitu asam amino. Pemecahan ini terjadinya melalui proses enzim protease di dalam lisosom yang ada di intraseluler dan di lumen saluran pencernaan atau di ekstraseluler. Proses proteolisis ini terjadi di dalam lisosom dan sitosol melalui sistem proteosom yang melibatkan enzim protease. Proteolisis melibatkan proses endopeptidase dan eksopeptidase. Proses endopeptidase adalah proses memecah ikatan peptida di bagian dalam rantai polipeptida yang menghasilkan fragmen-fragmen peptida yang lebih kecil sebagai contoh pepsin di lambung, serta tripsin dan kimotripsin di usus halus. Sedangkan eksopeptidase terjadi ketika ikatan peptida dipecah dari ujung rantai polipeptida melepaskan asam amino satu persatu. Contohnya, karboksipeptidase dan aminopeptidase di usus halus. Proses proteolisis menghasilkan campuran asam amino bebas yang akan digunakan pada proses katabolisme asam amino. Setelah kita mendengar penjelasan tentang apa itu proteolisis di video sebelumnya, proteolisis yaitu pemecahan protein menjadi asam amino. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari, memahami bagaimana proses pemecahan asam amino dan produk akhir. Dan penggambarannya digambarkan melalui bagan yang ada di video ini. Jadi, meskipun tubuh organisme secara internal dapat melakukan sintesis protein dari asam amino, namun perlu diketahui bahwa secara biologis, residu asam amino esensial dapat diperoleh dari makanan. Seperti kita ketahui di video sebelumnya, protein itu terdiri dari asam amino esensial dan non-esensial. Jadi asam amino yang esensial ini dapat diperolehnya dari makanan. Sintesis asam amino ini sangat penting bagi tubuh manusia karena
Setelah disintesis atau dicerna, asam amino digunakan sebagai salah satu sumber penyusun makromolekul protein dalam tubuh. Tetapi tidak hanya untuk protein, asam amino ini juga digunakan untuk beberapa molekul biologis penting lainnya, seperti asam nukleat, hormon, neurotransmitter, antioksidan, dan berbagai molekul pemberi sinyal. Penjelasan mengenai bagian ini, jadi asam amino yang kita peroleh dari makanan tadi ataupun dari dalam tubuh kita, yakni asam amino esensial dan non esensial, akan mengalami proses sintesis menjadi protein sehingga menghasilkan beberapa senyawa, beberapa makromolekul yang dapat digunakan sebagai enzim, kinase, reseptor, sitoskeleton, dan juga hormon. Dan sebaliknya, protein akan mengalami pemecahan kembali menjadi asam amino yang melalui oksidasi dan transminasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh proses katabolisme protein, yaitu proses proteolisis ya, di dalam saluran pencernaan manusia, yaitu ketika makanan atau sumber protein terdistribusi di lambung dan terjadi reaksi secara enzimatis, yaitu bertemunya enzim pepsin dan asam klorida yang akan menghasilkan pH lambung berkisar antara pH 1,3 sampai 3,5, itu kondisi asam ya. Kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan sifat protein makanan dalam lambung dan menyebabkan terjadinya hidrolisis protein secara enzimatis. Saat proses hidrolisis protein berakhir, kondisi keasaman lambung akan dinetralkan oleh natrium bikarbonat yang disekresikan oleh pankreas. Pelepasan senyawa basa oleh pankreas sangat berfungsi untuk melindungi lapisan usus akibat kondisi pH asam saat hidrolisis. Pankreas juga berperan untuk melepaskan sebagian besar enzim pencernaan, termasuk protease tripsin, kimotripsin, dan elastase yang dapat membantu pencernaan protein. Hasil hidrolisis protein akan menghasilkan derivat asam amino yang kemudian diangkut melintasi mukosa usus untuk digunakan dalam proses anabolisme. Ya, bisa disebut dengan anabolisme protein ya, atau diubah menjadi asam lemak, yaitu asetil-CoA, yang digunakan sebagai salah satu sumber energi pada siklus Krebs. Setelah melalui proses proteolisis, asam amino dilepaskan. Langkah utama dalam katabolismenya adalah penghilangan gugus amino atau NH2 melalui proses yang disebut deaminasi atau transminasi, diikuti oleh deaminasi oksidatif. Kemudian kerangka karbon alfa ketoasid yang tersisa dari asam amino kemudian dapat memasuki jalur metabolisme karbohidrat dan lemak seperti siklus Krebs atau gluconeogenesis. Gugus amino yang dilepaskan akan diubah menjadi urea di hati dan diekspresikan melalui urin. Kira-kira seperti ini proses dari katabolisme asam amino, yaitu transminasi, deaminasi oksidatif, siklus urea, dan oksidasi kerangka karbon. Secara mudahnya, transminasi bisa diartikan sebagai pemindahan gugus amino dari asam amino ke asam ketoglutarat. Kemudian deaminasi oksidatif adalah penghilangan gugus amino dari glutamat menghasilkan amonia. Karena ion amonium ini toksik bagi tubuh kita, kemudian diubah menjadi urea yang kurang toksik di hati melalui serangkaian reaksi enzimatik yang dinamakan dengan siklus urea. Kemudian untuk oksidasi kerangka karbon, oksidasi dari sisa asam amino untuk pembentukan energi.
Selanjutnya, kita akan melihat penjelasan mengenai transminasi. Transminasi ini langkah pertama dalam katabolisme asam amino. Dalam proses ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan ke alfa ketoglutarat menghasilkan asam amino baru, biasanya glutamat dan alfa ketoasid yang sesuai dengan asam amino awal. Pada proses ini, enzim yang mengkatalisis reaksi ini disebut aminotransferase atau transaminase, dan mereka membutuhkan koenzim piridoksal fosfat atau PLP yang berasal dari vitamin B6, dan ini bisa didapat dari luar juga ya. Diambil. Kemudian setelah menghasilkan glutamat dan yang terpindahkan ke alfa ketoglutamat, proses selanjutnya akan mengalami deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ialah penghilangan gugus amino dari glutamat yang menghasilkan amonia. Glutamat yang terbentuk dari transminasi kemudian mengalami deaminasi oksidatif, terutama di mitokondria hati. Enzim utama yang terlibat adalah glutamat dehidrogenase yang melepaskan gugus amino sebagai ion amonium dan menghasilkan kembali alfa ketoglutarat. Reaksi ini dapat menggunakan NAD+ atau NADP+ sebagai akseptor elektron tergantung pada kondisi sel. Kemudian, amonium yang bersifat toksik ini bagi tubuh, terutama bagi otak ya, oleh karena itu tubuh memiliki mekanisme untuk mengubahnya menjadi senyawa yang kurang toksik, yaitu urea. Nah, pembentukan urea ini nanti akan masuk ke proses yang dinamakan siklus urea. Nah, proses terjadinya serangkaian reaksi enzimatik pengubahan amonium menjadi urea dikenal sebagai siklus urea. Siklus urea ini berlangsungnya di hati. Siklus urea memiliki 5 tahapan, yaitu pembentukan karbamoil fosfat, pembentukan sitrulin, pembentukan argininosuksinat, pembentukan arginin dan fumarat, dan pembentukan urea. Setiap langkah dalam siklus ini sangat penting untuk mengubah amonium menjadi urea yang larut dalam air dan dapat diekskresikan oleh ginjal melalui urin. Setelah gugus amino dihilangkan, kerangka karbon asam amino dapat memasuki jalur metabolisme sentral untuk menghasilkan energi atau digunakan sebagai prekursor untuk sintesis molekul lain. Setelah melalui 3 proses di awal tadi, katabolisme asam amino kemudian masuk ke proses oksidasi kerangka karbon. Oksidasi kerangka karbon ini digunakan untuk asam amino dapat memasuki jalur metabolisme sentral yang menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang digunakan sebagai prekursor ataupun sebagai neurotransmitter yang digunakan untuk sintesis molekul lainnya. Setelah melalui 3 proses di awal tadi, berdasarkan produk degradasi kerangka karbonnya, asam amino diklasifikasikan menjadi glukogenik, ketogenik, glukogenik. Glukogenik ialah asam amino yang kerangka karbonnya dapat diubah menjadi piruvat atau intermediate siklus Krebs seperti oksaloasetat atau fumarat yang merupakan prekursor dalam gluconeogenesis, yaitu sintesis glukosa. Contohnya alanin, glisin, serin, treonin, sistein, aspartat, asparagin, glutamat, glutamin, arginin, prolin, histidin, metionin, dan valin. Ketogenik adalah asam amino yang kerangka karbonnya didegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetat yang dapat digunakan untuk sintesis badan keton atau memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi sitrat melalui kondensasi dengan oksaloasetat.
Contohnya yaitu leusin dan lisin. Glukogenik dan ketogenik adalah beberapa asam amino yang dapat didegradasi menjadi senyawa yang dapat digunakan untuk sintesis glukosa maupun badan keton. Contohnya isoleusin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Jalur katabolik spesifik untuk setiap asam amino melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang unik, yang akhirnya menghubungkan kerangka karbon asam amino ke intermediate sentral metabolisme. Selanjutnya ada proses oksidasi kerangka karbon, contohnya dari alanin menjadi pirufat. Proses ini diawali dengan transaminasi alanin, yaitu reaksi yang melibatkan transfer gugus amino dari alanin ke alfa-ketoglutarat, sehingga membentuk glutamat dan pirufat. Pirufat yang dihasilkan dari transaminasi alanin dapat digunakan dalam berbagai jarum metabolisme seperti gluconeogenesis, sintesis asam lemak, atau siklus asam sitrat. Proses oksidasi kerangka karbon ini, transaminasinya terjadi di hati, di mana alanin ditransfer ke alfa-ketoglutarat membentuk pirufat, dan glutamat memerlukan enzim alanin aminotransferase. Setelah mengalami transaminase, kemudian mengalami deaminasi oksidatif, di mana glutamat menjadi alfa-ketoglutarat dan amonia. Proses ini memerlukan enzim glutamat dehidrogenase. Yang ketiga, detoksi amonia, yaitu terjadi di siklus urea, di mana NH3 yang dihasilkan dari deaminasi oksidatif masuk ke siklus urea, dan urea akan dibuang melalui urin. Pemanfaatan pirufat dapat digunakan untuk masuk ke dalam siklus Krebs, di mana dihasilkan reaksi CO2 ditambah H2O ditambah ATP. Dapat juga digunakan untuk gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru, dan dikonversi menjadi asam laktat dalam kondisi anaerob. Katabolisme asam amino diatur oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan asam amino, kadar hormon, dan status energi sel. Ketersediaan asam amino berhubungan dengan peningkatan konsentrasi asam amino dalam darah, misalnya setelah makan makanan kaya protein, dapat meningkatkan laju katabolismenya. Kadar hormon seperti glukagon atau kortisol dalam kondisi puasa atau stres merangsang katabolisme protein dan asam amino untuk menyediakan substrat bagi gluconeogenesis. Insulin yang dihasilkan dalam tubuh dalam kondisi kenyang cenderung menghambat katabolisme protein. Dan status energi sel berkaitan dengan ketika kadar ATP atau energi rendah, oksidasi kerangka karbon asam amino dapat meningkat untuk menghasilkan energi. Setelah pemaparan materi yang telah saya lakukan, saya mencoba membuat ringkasan untuk mempermudah kita dalam memahami katabolisme protein. Ringkasannya sebagai berikut. Katabolisme protein adalah proses pemecahan protein sebagai asam amino yang digunakan untuk sumber energi dan prekursor untuk sintesis lain. Proses katabolisme melibatkan deaminasi atau transaminasi, deaminasi oksidatif, siklus urea, dan katabolik untuk kerangka karbon asam amino. Regulasi katabolisme protein dipengaruhi oleh ketersediaan asam amino, kadar hormon, dan status energi sel. Dari pemaparan materi yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa katabolisme asam amino adalah proses kompleks yang melibatkan pemecahan protein menjadi asam amino. Penghilangan gugus amino berpotensi toksik melalui transaminasi dan deaminasi. Konversi amonia menjadi urea melalui siklus urea, dan pemanfaatan kerangka karbon untuk produksi energi atau sintesis molekul lain.
Proses ini sangat penting untuk homeostasis nitrogen dan penyediaan energi alternatif dalam kondisi tertentu.